Hola, yoi balik lagi apa enggak nih? Bebas lah. Gua Jack Andy sama Ayo, mas-mas ini. Siapa mas? Badrus, Badrus. EKE siapa mas? Lorcu, Lorcu. Lord, Cu, Yoi, Lord, Cu. Lorcu. Gimana mas kabar baik? Baik dong, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Tadi kita udah ngobrol sebenarnya bro. Terus adalah ya. Ya, biasa. Daripada disamperin ormas, Bener. ya. Nah, pertama kali ini masih gue mau mau tahu banget. Kemarin gue sempet ngeliat postingan Lorcu. Nah, Itu formatnya bertiga tuh ya mas ya, trio, trio. yoi. Kenapa dengan bertiga? Nggak, maksudnya apakah itu band Lorcu itu band atau emang project solo lu sendiri sih mas? Ya, Lorcu itu sebenarnya project solo, Iya. gitu kan. Dibuat tuh sebenarnya kan akhir 2019, 2020 awal itu pas banget barengan pandemi itu baru rilis single Awal pertama. pertama. Uh, jadi selama 2019 pertengahan sampai akhir itu produksi itu ya solo lah. Pokoknya ini project solo gua sekian hampir 2 tahun ya. Itu rilis single. Terus 2021 ya kan akhirnya gua ya di The Majors gitu kan. Iya. Terus dengan banyak hal yang disampaikan lah di situ akhirnya album gitu kan, rilis album di mana album ini berisi dari single-single yang sudah pernah gua rilis dengan sendirinya dan pribadi, Iya. lalu ditambah satu lagu Lagu gitu, baru. lagu baru akhirnya rilis dong gitu kan. Nah tapi kan rilisnya album ini kan tanggung jawab besar menurut gua, dalam Iya. artian bukan cuma menjaga si Iya. lagu ini gitu, tapi eh ada hal lain, misalkan ya contohnya kalau live gue harus kayak gimana ya Iya, gitu. pertanggungjawaban saat live-nya ya. Iya, bukan berarti tidak ada ya, maksudnya tidak ada, nggak, ya banyak lah ya, session player segala macam banyak sekali, kita tinggal panggil orang gitu kan. Iya. Tapi bukan itu, gimana caranya si Lorcu ini kan eh, istiqomah lah gitu, Istiqomah. konsisten ya Iya. kan, gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ngajak temen gitu, untuk ya udah lu mau nggak gabung gitu, karena setelah dipikir panjang ya kan, akhirnya gue nentuin bahwa ini harus jadi band gitu, harus jadi band dan harus orang-orang yang tepat gitu, dan alhamdulillah gue mengajak orang-orang yang tepat menurut gue Iya, ya. temulah Ya, dua orang ya ini. ada Gah Raiden ya kan di drum gitu kan, terus ada Insan Negara ya kan, dia sebagai basis Basis. gitu. Nah ini tim inti ya, Bertiga itu jadi ya. Lorcu itu kalau kalian tahu band trio gitu kan. Trio. Itu band tapi tim intinya itu, tapi kalau di event tertentu biasanya tiba-tiba ada jadi 6 biasanya tiba-tiba jadi 5 gitu ya. Bisa ini ya. Membelah diri. Enggak, tapi ya intinya seperti itu, Iya, bahwa bener. kalau kita berbicara Lorcu ya bukan gua lagi, gua pribadi gitu. Berarti udah band ya. Iya. Lorcu ini Ah, udah lu nobatkan sebagai band. band. Gitu. Dan ini menarik banget nih Mas. Eh, gua denger tuh kayak wah, di luar liriknya ya. Kalau liriknya pasti kalau orang yang udah tahu ya pasti Madura gitu. Tapi kayak lik-liknya terus isian-isiannya itu wah, ini anjir nih gue dibawa kemana lagi nih. Lu kenapa sih Mas kayak gue pengen nunjukin Maduranya gitu. Ya. Kenapa sih? Pertama ya karena gua orang Madura ya. Ya selain Ya. itu. Itu alasan utama sih, karena gua orang Madura. Terus Iya. kedua, ya kita Indonesia banyak sekali punya budaya berbahasa, ya kan. Terus punya banyak suku, ya kan. Banyak sekali lah ya. Iya. Gitu. Dan salah satunya gua nih, orang Madura gitu. Dimana yang gua lihat sejauh ini kan ya, kalau secara umum ya yang sifatnya seperti proyek musik gua ya pasti ya kayak musik-musik dangdut Jawa, terus Iya. atau Melayu atau juga ya musik-musik berbahasa Sumatera dan lain sebagainya lah Iya, gitu iya. ya. Nah, itu eh, salah satu juga sehingga gua ya udah harus bisa dong
Iya, membawa lagu berbahasa Madura bisa dipasarkan juga. Iya. Dalam tanda kutip, bukan di Madura nggak ada, banyak tuh Iya, sebenarnya. iya benar. Banyak sekali. Tapi kan dibawakan dalam Format yang berbeda. format yang berbeda, terus skala pendengarnya juga harus Beda benar. bisa Pak. Ya paling tidak meskipun nggak ngerti, oh ini lagu Madura. Udah simpel itu gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, itu salah satu alasannya juga gitu. Dan ketiga yang paling penting bahwa project ini gue buat atas asas spirit gue sih gitu, terhadap eksperimen gue, proses gue selama bertahun-tahun untuk membuat musik seperti ini. Akhirnya menjadi seperti itu kan. Iya. Dari awal lu. Iya, kan awal kan mulai dari SMP, terus gue ya SMP Sanawiyah lah kelas 2 waktu di pesantren gue punya temen namanya Alim gitu kan. Ya beliau sih gitu. Beliau, gue harus menghormati dia tetap. Gue ajak dan dia mau kan, yuk bikin yuk musik-musikan apa kayak. Ya. Akhirnya kita patungan 10.000, dapatlah gentong 2 gentong. Gentong tuh Gentong itu cawan dari tanah liat. Tanah liat kendi gitu ya? Iya, tapi yang bulat. Ya, kita beli 2, kita mainkan itu. Terserah kita bunyinya apa, yang penting kita bermusik. Ada tambahan lagi nggak kayak? Nggak ada, nggak ada. Jadi lubang itu kita keplak pakai tangan. Jadi blum gitu, rak blum gitu. Nah, terus bikinlah ya. Sempat disupport juga tuh. Tapi memang tidak sampai bikin track ya. Iya. Ya cuman kita asik aja menurut gua. Itu salah satu project pertama gua menurut gua karena ya konsep ya. Tapi lu inget gak sih mas Ide. pas mainnya itu? Ingat dong masih tetap. Maksudnya ada pattern-patternnya atau gimana ya? Enggak. Kita main aja. Main aja. Kalau karena menurut gua ya musik gitu. Ya udah musik gitu. Oh, nggak ada kayak satu lagu nih kita kayak gini. Nah, Enggak. itu belum tercetus. Dalam artian pengen seperti iya. itu, tapi ya udah kita main dulu deh. Gitu. Iya. Itu cikal bakal lu bermusik lah ya. Cikal bakal gua tetap konsisten di wilayah musik modern dan musik dan konten lokal, unsur lokal. Gitu. Yang sekarang masih lu. Iya, gue tekunin gitu. Iya. Meskipun memang sih condong ke salah satu genre mungkin ya kan. Iya benar. Tapi tetap gitu, gue konsisten di situ sih. Terus ini sih mas, kayak kalau musik kayak lu nih ya kan, dapetnya tuh awalnya dari mana sih? Apa kayak lu terinspirasi dari apa? Dari band apa gitu? Maksudnya ada nggak sih yang membuat lu kayak, wah gue pengen bikin musik yang seperti ini, tapi dengan kearifan lokal, dengan bahasa Madura atau? Ya ada banyak ini ya, ada banyak apa istilahnya, banyak perspektif menurut gua. Mungkin yang pertama itu yang pasti yang menjadi referensi gua lingkungan gua. Yeah. Lingkungan gua itu meskipun gua di desa dan bisa dibilang daerah yang ya Madura, siapa sih mau ngelirik kalau nggak paling sate ya. Sate gitu kan. Kalau sekarang mungkin yang agak booming bebek gitu kan. Iya benar, bebek Madura. Karapan sapi gitu kan. Tapi selebihnya kan nggak ada gitu. Iya. Maksudnya bukan nggak ada, susah untuk apalagi orang di luar tuh. Memang ada apa sih lagi gitu di Madura ya. gitu. Tapi gue pribadi ada jembatan kayak mas. Banyak jembatan. Jembatan Suramadu. Banyak kalau jembatan. Cuma maksud gue di lingkungan gue itu, gue anak daerah banget gitu, desa ya kan, anak kecamatan, tapi di desa gue gue bilang tetap sangat maju. Desa gue itu. Desa atau? Desa. Majunya adalah, ya itu tadi. Jadi ada figur-figur itu yang ternyata bangun gitu di situ gitu. Ada yang jadi saintis, ada yang jadi apa, ada yang seniman gitu, ada semua. Tapi gitu. Keluar atau tetap di situ? Ada yang keluar, ada yang tetap di sini. Nah, kalau musisi sih rata-rata di situ, masih tetap di situ. Nah, cuman yang menjadi keren adalah, aku mendengar selalu mengikuti mereka tuh musiknya yang nggak biasa gitu. Dalam artian, kalau misalkan di dalam desa gue itu ada 2 band misalkan nih, yang satu rock, yang satu metal gitu, atau pop gitu, atau reggae gitu kan, ya biasa sih menurut gue. Tapi ternyata mereka termsnya ke sono gitu. World music gitu kan. Ya, mereka bahkan bikin alat musik sendiri apa gitu yang aneh-aneh gitu. Ya lu bayangin maksud gua di daerah yang mungkin kalau sekarang keren ya. Karena sosial media terus
bisa kemana-mana gitu kan. Mungkin sekarang wah ini keren banget. Iya. Dulu kita udah ngelakuin gitu di desa gitu. Cuma emang nggak ke expose aja Ya karena kan susah Iya, gitu benar. kan untuk mendistribusikan, untuk apa namanya promosikan. Iya, benar. Ya, Istilahnya banyak sekali. keluarnya Sedangkan itu sangat menarik kan gitu. Apalagi bule-bule kan kayak gitu-gitu iya, tertarik mereka banget. suka kan. Nah, kayak gitu yang akhirnya membangun gua untuk apa ya? Ya udah mungkin suatu hari gue bikin gitu. Gue bikin suatu proyek. Salah satunya itu tadi kan bikin pakai Iya, benar-benar. gentong gitu kan. Meskipun ada fase-fase biasa lah anak remaja gue bikin band gitu kan. Iya. Waktu Madrasah Aliyah gitu kan. SMA tuh ya. Ya SMA itu kelas 3 lah, kelas 3 kelas 2 peralihan. Itu bikin band gue pop rock ya rock alternatif agak ngepang sedikit gitu. Bikin lah gitulah ya. Padahal sebenarnya pengennya nggak gitu sebenarnya gitu. Cuman karena bisanya gitu ya udahlah gitu. Dulu kan gue bisa dibilang sangat keranjingan band-band metal Eropa lah gitu. Itu dari mana tuh Mas? Dapat masukannya? Insert kayak gitu. Iya. Masukannya banyak sih macam-macam. Ada dari kaset. Mungkin internet juga udah 2000 pertengahan atau 2000 awal agak ya 2003 2004 itu kan sebenarnya udah mulai ya. Bukan dari ini ya, bukan dari temen atau dari Enggak. orang tua. Oh, teman iya, pasti teman iya. Cuman kan akhirnya kalau gini nih, kalau gua kan tahu dia temen nih. Iya. Ya udah kalau gua mau males ya gua nunggu teman gua gitu. Iya, benar. Tapi kalau mau nyari sendiri, cuma kan gua pengennya nyari tahu. Kalau bisa yang gua temuin nih belum temuin dia gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Nah, waktu itu internet kan paling sangat kenceng banget dulu ya gitu kan. Lelet gitu download itu. Jadi gua ya jujur aja dulu download gua gitu. Lagu-lagu dari luar gitu kan. Ya gua nemu gitu website ya, dari Eropa gitu, Rusia, dari mana-mana gitu. Akhirnya gua denger, akhirnya gua share juga ke kawan gua gitu. Itu salah satu yang akhirnya gua punya referensi banyak mengenai musik ya gitu. Dengan warna-warni gitu. Dalam artian basicnya gue memang anak metal nih gitu. Iya. Tapi dari situ gue merasa tapi mereka ternyata nggak gitu-gitu amat gitu. Kayak jujur aja kalau gue suka kalau musik metal rata-rata metal dari band-band Eropa sih rata-rata gitu. Ya dari Jerman, dari Finland, Rusia, Itu udah Sweden. udah aneh-aneh tuh ya. Bukan aneh-aneh sebenarnya sih. Mereka punya tema. Punya iya. Jadi tema mereka itu misalkan ya, kalau band-band power metal itu kayak Halloween segala macam itu kan biasanya fantasi yang diangkat terus tentang ya ada naratifnya lah gitu. Sama juga band-band symphonic power metal gitu. Kayak apa? Rhapsody of Fire gitu kan. Ada apa namanya istilahnya mitologi yang diangkat gitu-gitu. Masuk lagi agak lebih jauh ke Viking metal, terus masuk lagi ke folk metal gitu-gitu. Nah ternyata gue nangkepnya bukan masalah tema doang gitu. Nah ini kok mereka ternyata kan menggabungkan itu gitu. Musik modern sama ke lokal sendiri ya. Kelokalan mereka gitu. Benar-benar. Wah ini bisa juga. Akhirnya gue melipir lagi tuh agak jauh, nyampe ke Timur Tengah, nyampe di Iran gue ketemu namanya tuh Iranian black metal apa aku lupa namanya tuh. Wah itu keren banget tuh, pakai bahasa Arab gini ya kan. Terus masuk lagi ke Israel, dapat gue Israel ya Orphan Land gitu kan, sama juga ya kan, pakai bahasa Israel ya kan, pakai bahasa mereka. Terus musiknya juga antara lokal sama rock sama metalnya ngeblend banget, enak gitu. Pindah lagi Turki, dapat lagi. Iya. Akhirnya kebangun keinginan gue untuk seperti itu juga gitu. Maksudnya gue dulu udah pengen pergi seperti itu, tapi akhirnya ternyata makin diyakinkan gitu. Iya. Wah banyak ternyata yang seperti ini kan. Iya makin yakin gue, gue bisa, harusnya ya seperti ini nih gue. Ya akhirnya gue terus bikin kayak gitu dengan tema-tema seperti itu. Itu salah satu. Terus kedua yang menjadi inspirasi gue akhirnya bikin Lord Chu itu, ada band. Ini sebenarnya band legend bagi orang Malaysia mungkin, ya band Malaysia dan Singapura, karena kan dulu kan nyatu mereka ya mungkin ya. Tapi yang jelas
ini keren banget sih. Jadi band legendnya mereka namanya The Swallows. Nah, The Swallows kalian bisa cek tuh The Swallows. Nah, ternyata mereka itu orang-orang Bawean. Tahu Bawean? Bawean itu pulau Ah. masih masuk administrasinya Gresik kalau nggak salah. Oh, Jadi di utaranya Gresik itu ada pulau namanya Bawean. pulau situ. Nah, Bawean itu salah satu bahasa yang mereka pakai ya bahasa Madura. Lo tahu nggak lagu-lagu The Swallows di sana bahasa Madura? Oh. Lo cari tuh Siktis Band Malaysian atau Singapura. Salah satunya kalau nemu The Swallows lo buka tuh lagu-lagunya pakai bahasa Madura Bahasanya semua, Madura. tapi rock and roll. Oh, Ya sama musiknya rock and roll. sama kayak lo dengerin inilah Tillman Brothers Ah. gitu. Ini versi Malaysia, Iya, bener, tapi pakai bahasa Madura. Iya, iya, Gitu. ngerti. Lo bayang, anjir, keren banget nih, Bun. Keren, iya. Nah, itu juga salah satu menjadi inspirasi gua. Nah, gua harus bikin kayak gitu juga gitu kan. Akhirnya lu bukan terapkan ya. bukan meniru, tapi gua lebih tepatnya menginspirasi apa yang mereka lakukan. Tapi gua mencoba yang berbeda aja gitu kan. Bisa pakai bahasa Madura dan lucunya lagi, ternyata mereka juga bisa menyanyikan itu orang-orang sana. Gitu, menyanyikan dengan liriknya mereka. Iya, Bahkan band-band starnya mereka lah gitu, kayak ada band metal namanya Ekspedisi gitu kan. Itu ada tuh bikin tribute apa? Salah satu yang dinyanyiin lagunya si Swallows. itu. Judulnya itu La Aube. Itu bahasa Madura. Bahasa Madura tuh. Apa tuh Mas artinya, Mas? Sudah berubah, La Aube. Alah, Iya. sudah berubah. Wah itu keren menurut Iya, mereka. iya. Gue bayangin aja orang sono gitu kan. Terus pakai lagu bahasa Madura gitu. Gitu. Kebayang sih ya. Gue kaget juga awalnya tuh merasa ya surprise sih karena menurut gua ngeliat band ini gua nggak disuruh siapa-siapa. Iya. Jadi gua iseng aja sih. Wah, ada Swallows apa nih? Kok liriknya kok kayak Arodam mulu gitu kan. Eh. Gue play aja kan. Wah, anjing Madura beneran. Akhirnya dari situ lu, wah bisa sih gua nih. Harusnya ya. Sebenarnya sih kan kalau keinginan udah lama ya maksudnya. Nah, ketika nemu itu kan gua akhirnya makin yakin. Makin yakin gitu. Apa itu juga yang membuat lu ke Jakarta sih, Mas? Enggak. Oh. Ke Jakarta ya karena memang mau Oh, kuliah, mau sekolah kuliah. gitu. Enggak sih, gua ke Jakarta bukan karena pengen bikin band. Iya, mungkin kayak Enggak gua sih. Enggak, justru malah gua kuliah di kampus gua itu enggak ngerasa bahwa gua harus bikin band sebenarnya di situ. Gue kuliah aja dengan apa yang gue pengen gue pelajari gitu kan. Urusan bikin band ya reward aja sih menurut gua. Gitu kan, bonus aja. Tapi ya itu salah satu inspirasi gua untuk Swallows itu. Ya selebihnya standar lah, gua segala macam hal yang gua cintain di kampung gua explore gitu, itu sih. Tapi ini enggak sih, Mas? Lu pas ke Jakarta nih. Lu ngeliatnya gimana sih, Mas? Kayak Apanya? Jakarta tuh beda enggak sih? Terus kayak cara lu beradaptasi sih sebenarnya, kayak dari Madura ke Jakarta. Tadi nih gua cerita sebentar nih. Iya, gimana? Tadi ada temen gua, PG. Oh, sambil minum ya? Oh, iya, apa. Dia tuh dari Tanjung Pinang kemari, baru beberapa bulan lah. Terus kita ajak sini, terus dia nggak bawa KTP. Ya, Itu menurut gua kayak, sih. kok dia bisa ya gitu, nggak bawa KTP, nggak bawa apa-apa. Tahu gua maksudnya. Iya, maksudnya itu kan cara lu beradaptasi gimana sih? Karena emang di daerah itu ya lu ngapain sih, ya udahlah gitu. Gua nggak bawa dompet, yang penting gua bawa duit, kan sesimpel itu ya. Nah, Ya kan, gua nggak bawa kartu, ya gua kan tinggal ngomong ke orang. Ya kan, gua anaknya ini gua gitu. Iya, Gitu. Tapi kan kalau gua pribadi kenapa gua nggak shock culture pasti ada lah, pasti ada lah gitu. Ketika gue nyampe sini mungkin ada beberapa yang gue kaget gitu kan. Tapi gue berusaha untuk nutupin itu. itu yang selalu gue lakuin. Makanya gue ya adaptasinya akhirnya gue cepat gitu. Meskipun kadang orang melihat gue, lo kaku banget sih gitu. Iya, masih. Iya, tapi ya gue berusaha semaksimal mungkin gitu untuk menutupi itu gitu. Akhirnya gue beradaptasinya cepat. Terus lebih tepatnya sih mungkin ya ada juga yang nanya kan, lu nggak kayak orang Madura gitu. Nah itu sering gue dapat statement. Dia bisa bilang kayak gitu karena kenapa, Mas? Karena cara ngomong gue. Oh, logat lu udah nggak ada atau gimana? Kata mereka begitu. Oh. Padahal
ya seperti ini berbahasa Indonesia gue dari dulu, dari masih bocah kayak gini. Tapi tetap bahasa Indonesia ya di sana ya. Maksudnya Enggak, itu didikan. Oh. Kalau gue kan dididik sama orang tua gue sebelum TK itu berbahasa Indonesia. oh, Gitu. nggak semuanya tapi kan. Tapi tetap dididiknya kan bahasa Indonesianya mereka, bahasa Indonesianya Madura. Ada campurannya. Bukan ada campuran. Apa tuh? Mas? Logat, terus pemilihan kalimat, pemilihan kata dalam kalimat tuh sangat beda. Makanya gue jujur aja nih, kadang kesulitan mengartikan lirik gue sendiri. Kenapa? Karena sama kayak ngartiin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kadang. Oh, kadang nggak nyambung ya atau gimana gitu ya. Iya, terlalu ya macam-macam sih masalah yang gue adepin sama lirik gue gitu. Tapi ya itu salah satunya bahasa orang, lu sampai gue dibilang enggak, lu bukan orang Madura, gak diakuin gue. Oh gitu. Pernah gue di bis 2 kali, di kereta yang paling sering, karena gue sempat mondar-mandir Jakarta Surabaya gitu kan, mondar-mandir setiap bulan sekali. Nah itu ketemu sama orang-orang tuh, Mas turun di mana? Di ini gitu. Dari mana? Dari liburan ya kata gitu. Enggak, mau pulang kampung. Di mana? Di Sumenep gitu kan. Kok orang Sumenep? Oh, Sumenep. Ah, orang Sumenep. Kok enggak kayak orang Madura kata. Terus gua harus kayak gimana? Iya. Masa gua harus ngeliatin KTP? Harus identiknya apa sih Mas kalau di sana? Iya, dari cara ngomong pasti Cara ngomong. ketahuan sih gitu. Kalau di film-film kan pasti kayak merah putih Itu enggak ya? mah terlalu berlebihan buat gua. Gitu kan. Iya. Tapi pernah nggak sih Mas manggung di sana? Belum Belum pernah. Oh. Apa nih, Lorcu atau yang lain? Iya, Lorcu. Lorcu belum. Lorcu kan baru rilis. Ya, selama pandemi mana sih ada panggung? Iya benar. Gitu Berarti kan? belum pernah banget nih Belum manggung pernah. di Madura ya. Belum pernah. Kemarin Sinkro ya. Sinkro itu kesekian kalinya sebenarnya. Yang pertama kali itu di Museum Macan. Di Museum Macan ya di situ ada event gitu, di Museum Macan. Itu pertama kali Iya. as a band. Jadi Setelah menjadi sebagai band. Band Gitu. itu ya. Tapi sebelumnya ada waktu itu Synchronize juga, Synchronize Fest tapi di radio yang tahun 2021 Iya, yang di M Block. M-Block ya. Gue main juga di situ Tapi sendiri. bertiga, Tetap tapi memang bertiga. belum jadi band. Ya tes drive lah, Iya, iseng iya. ya. Baru yang Museum Macan, baru habis itu pre-event Synchronize Iya. yang di Good School ya kan, udah band lah gitu. Udah ya. Terus habis itu acara screening film di tim, kebetulan gue juga sih di dalamnya. Iya, ada. Sebagai pembuat filmnya istilahnya gitu. Ya pengennya mereka, ya udah Lorcu bisa nggak main? Ya udah deh, ntar gue tanya teman-teman gitu kan. Iya. Ternyata bisa, ya udah main. Ya udah terakhir ya ini Synchronize kemarin. Nice. Gitu. Terus ada apa nih Mas setelah ini? Ada Padaan Cinta. Ada sih nanti insya Allah kalau jadi ya. Gitu. Tapi yang jelas gue pengen ini aja ya pengen istiqomah aja sih gitu. Tapi ada ini nggak, ada niatan buat kayak album baru atau EP atau single lagi? EP kayaknya sih. EP. Tapi nggak dalam waktu dekat. Cuman mulai sekarang udah mulai mau dikulik lah ya. Materi gue banyak sebenarnya Cuman memang kan waktu itu kan masih solo ya. Jadi gue milah-milih apa duluan ya mau diproduksi nggak ada sekarang temen band ngobrol. kan sekarang band, jadi gue langsung kasih aja materi nih, kulik gitu kan. Nanti kita kulik bareng-bareng, kalau udah oke kita latihan gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi masih sama ya temanya, maksudnya mengusung atau ada kalau secara tema sih tetap Madura, tema-tema Madura, tapi dari perspektif gue, dalam artian gue nggak akan ngangkat terlalu jauh ya apalah gitu tentang budaya banget Madura gitu. Enggak sih, basic gue aja gitu. Misalkan kayak pengalaman gue di Madura, terus apa yang gue tahu gitu tentang apa yang gue alamin di Madura, kayak gitu. Itu lebih aman menurut gue. Dalam artian bukan gue nyari aman sih, enggak. Lebih ke ya itu yang gue bisa gitu. Tapi ada nih Mas, keresahan gue nih satu. Apa? Kenapa warung Madura tuh lebih murah? Hah? Masa tuh? Iya. Warung Madura tuh lebih murah dari warung yang lain. Kenapa ya? Mungkin karena pasti beda 500. Mungkin karena banyak kali ya. Warung Madura tuh mungkin karena banyak ya. Jadi istilahnya
Jangan salah, warung Madura tuh bukan masing-masing tuh bukan punya Bukan satu punya orang. ya? Bukan punya orang ini punya ini doang, enggak. Itu yang jaga doang. Oh. Jadi meskipun di sini murah, di sini murah, di sini murah, itu masih punya satu orang. Oh, Kayak gitu. juragannya lah. Jadi menurut ini karyawan aja. Jadi ya? menurut gua meskipun murah tetap aja untung menurut dia. Karena kan ya udah Punya banyak ya. Di sini murah gua ya udah ya, yang penting warung gua ada 10 gitu. Bener. Oke, terjawab nih. Gua Mungkin ini menurut gua ya. ya maksudnya gua ya. Oke lah. Udah tercerahkan gua. Sedikit lah ya kan. Ya urusan yang lain nggak apa-apa lah. Iya bener. Siapa tahu lo dikasih pulsa buat nelpon kan lama kalau nelponan dia. Oh bener. Itu juga tuh. Bang, ngisi bensin. Bener. Sama ini kenapa ada bensin ya selalu ya? Kenapa ada bensin? Pokoknya tuh identiknya tuh kalau Madura, wah ada bensinnya nih pasti warung Madura nih. Kalau menurut gua kan itu salah satu solusi menurut gua. Lo coba kalau nggak ada warung Madura tanpa bensin, lo tiba-tiba lo kelewat aja SPBU terus lo gak ada bensin, lo pasti lo cari bener. warung-warung gitu kan. Kalau nggak yang pinggiran yang kayak apa? Apalagi kalau udah di dalam pelosok ini kan kampung-kampung gitu. Ya minimal kalau ketemu itu kan kita bisa bensin gitu. Iya benar-benar. Ya harganya mahal-mahal dikit nggak apa-apa lah. Iya, Gitu. oke nih. Berarti terakhir deh Mas. Harapan lu kayak Lorju nih pengen gua apain nih gitu. Kayak pengen menjadi apa sih gitu Lorju tuh? Lorju. Atau kalau pengen santai? Enggak santai juga sih. Yang pastinya Lorju itu harus tetap berkarya pertama. Berkarya, terus kedua bisa bermanfaat sama orang lain. Gua harus nggak tahu caranya itu manfaatnya gimana ya. Ya mungkin bisa jadi dengan cara menghibur ya bisa bermanfaat sama orang. Gitu. Terus ya harus semangat aja. Tetap ada semangatnya ya. Iya, berkarya ya bermanfaat ya tetap harus bersemangat gitu. Karya doang kagak semangat ya. Iya benar. Harus ada. Gitu. Ada ini enggak statement dari lu Mas? Satu lah buat. Ini kan kita namanya statement nih. Jadi kayak wah kayaknya lu harus ada nih statement dari lu ya kan. Statement menurut gue ya apa ya? Lebih ke apa nih statementnya maksud gue? Ya buat lu, buat kehidupan lu, buat musik lu atau buat apa terserah. Statement gue ya mengenai Lorju ya. Cerminan diri aja sih. Cerminan diri lu tuh. Ya. Cerminan diri bukan cerminan diri sebagai gua sih, bukan, tapi cerminan diri sebagai introspeksi diri aja. Ngaca lu gitu. Iya. Kasarnya ngaca lu gitu ya. Iya. Siap. Oke kalau kayak gitu. Berarti udah kita sudahin dulu ya kan. Kita biar enak dulu Mas, nyantai minum dulu. Sekali lagi ini dengan Mas Badrus atau Lorju. Dah. Gimana nih Bu? Tutupnya? Bingung gua. Nutupnya gimana, Cak? Dia mah gitu, gua mah buka nggak dikasih tahu, nutupnya nggak dikasih tahu. Terakhir untuk itu adalah itu udah kayak oke, berarti abis itu ya sudah terima kasih sampai jumpa lagi. Lewat. Bagus lah, mungkin itu sampai jumpa lagi tunggu episode berikutnya. Bagus lah. Oke kalau gitu ya, terima kasih banyak. Tungguin nih yang bakal ngobrol lagi siapa-siapa aja. Kapan aja ya kita ngobrol sama siapa aja. Pokoknya ngobrolnya tuh kapanpun, dimanapun. Ya. Gitu dah. Dah. Nah, Terima kasih Mas thank you. Lorju. Sama-sama.